Bapak Ibu jemaah Allah, kita akan melanjutkan kajian kita, masih kita Al-Wafi di Mabisolihain. Jadi ringkasan hadis-hadis yang diambil dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dua pekan yang lalu kita sudah menyelesaikan Kitabul Iman, kalau tidak salah di nomor 129 hadisnya menurutnya. Berarti sekarang 130 ya. Jelas kan? 129. Nah, kita akan melanjutkan. Ini kitab yang kedua. Kalau dalam bahasa kita ya kitab itu bab. Ya. Jadi bab yang kedua, al-ilmu, ya ilmu dan sumbernya, al-ilmu wa masadiruhu. Yang pertama ini nanti kita tentang ilmu, kemudian paham dalam agama dan seterusnya. Baik Bapak Ibu sekalian, sedikit mungkin saya ingin memberikan pengantar dulu ya. Jadi ada 129 hadis yang diambil dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim kemarin. Ada yang kategori muttafaqun alaih ya, jadi hadis-hadisnya itu ada di dalam kedua kitab tersebut, baik Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim, dan keduanya atau kedua imam tersebut sama-sama meriwayatkan dari sahabat yang sama, itu namanya muttafaqun alaih. Kemudian ada sebagian juga yang masuk kategori hadis-hadis hanya terdapat dalam Sahih Bukhari, jadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja, dan ada yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Biasanya ada kode itu kan, setelah huruf atau nomor, setelah nomor urut angka di situ diikuti dengan huruf ya, dalam huruf. Kalau qaf itu muttafaqun alaih, kalau kha itu Bukhari saja, kalau mim Muslim saja. Nah, setelah kita bahas Kitabul Iman, nah kemudian membahas tentang ilmu. Ya, kalau di data isinya nanti bisa lebih rinci ya. Mungkin sekilas kita lihat di data dulu ya. Nah, di data isinya sudah saya buat data isinya. Kalau saya masih tidak tampil ya rinciannya. Rinciannya tidak tampil. Jadi setelah ilmu nanti ada penghimpunan Al-Quran dan keutamaannya, kemudian tafsir dan memegang teguh sunnah. Kalau ini kita sekarang di posisi ini tentang ilmu. Nah, kemarin tentang akidah itu pembahasan tentang keimanan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan. Kenapa ya dalam kitab ini pengarang pun menempatkan kitabul ilmu, kitabul ilmi itu begitu penting sehingga ditempatkan di posisi yang kedua setelah iman. Nah, tentu kita bisa menduga ya bahwa kitabul ilmi ini memang sangat penting. Jadi ada iman, ada ilmu. Inilah yang membedakan dalam pengetahuan umum yang berbeda dengan agama. Kalau kita mengenal ilmu, ya biasanya tidak
membahas secara khusus tentang iman ya. Tapi kalau dalam agama itu pasti ada yang namanya iman. Kalau iman itu wilayah yang secara umum itu bukan wilayah ilmu, artinya bisa tidak dijangkau oleh ilmu yang pada umumnya. Ini nanti akan kita bedakan. Jadi secara sederhana begini Pak, kalau iman itu wilayah hati. Kalau umumnya begitu. Jadi iman itu wilayah al-qalb, kita meyakini. Tapi kalau akal, al-aqlu itu nanti wilayah ilmu. Jadi ilmu itu yang mengkaji, membahasnya itu akal. Beda sih. Jadi kalau iman itu wilayah yang supra rasional, tapi kalau ilmu itu jelas wilayah yang rasional, yang terjangkau oleh nalar. Nah, kedua-duanya sangat penting menurut sekalian. Kita manusia ini kan makhluk yang diberi akal sekaligus diberi hati, akal, dua-duanya sangat penting. Nah, ini yang membuat atau yang menyebabkan manusia ini sebagai makhluk yang mulia, kemuliaan. Walaupun karomna dan ada. Nah, kenapa manusia ini juga ya sesungguhnya itu baik sekali. Jadi yang diberi kesempatan atau diberi mandat untuk mengelola bumi ini kan juga manusia. Di antaranya karena manusia itu diberi potensi, diberi bekal ilmu. Jadi betapa pentingnya ilmu itu Bapak sekalian. Kalau kita baca Quran, itu kata yang paling banyak kita jumpai di dalam Al-Quran setelah kata Allah, Rabb atau Malik atau sifat-sifat Allah itu yang paling banyak adalah kata ilmu, alima, ya'lamu, alim, pokoknya ilmu dan derivasinya. Kalau ditanya kata apakah yang paling banyak setelah kata Allah, ya kata ilmu, alim, ulama dan seterusnya, ya'lamu, ta'lamu dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa ilmu itu sangat penting, makanya sering disebut. Sehingga Bapak sekalian kita memang penting untuk yang memberikan perhatian terhadap ilmu. Bahkan bagi kita Rasulullah kan wajib untuk belajar atau mencari ilmu. Ya, laki-laki perempuan ya wajib untuk belajar, mencari ilmu untuk betapa pentingnya. Ya, hadisnya itu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Ini sesuatu. Jadi mencari ilmu itu fardu itu wajib, harus ya, bagi setiap laki-laki maupun perempuan. Kalau misalnya kita nggak belajar gimana? Kalau fardu nggak dikerjakan gimana? Berdosa. Jadi kalau orang Islam kita ngaku beriman tapi nggak mau belajar, berdosa. Nggak mau mencari ilmu, berdosa. Itu Bapak sekalian. Karena tugas-tugas kita ya, akan bisa dikerjakan dengan baik itu ya kalau disertai dengan ilmu. Kita terlahir ini semuanya diberikan potensi. Nah, potensi itulah yang harus dikembangkan. Nah, proses mengembangkan potensi itu sebenarnya proses belajar agar kita menjadi orang yang berilmu. Ada ilmu, ada keterampilan, ada ilmu teoretik, ada ilmu praktis. Itulah yang menyebabkan manusia itu nanti derajatnya atau tingkatnya itu bermacam-macam, di antaranya karena apa? Karena ini. Karena ayatnya itu dalam Al-Quran. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Kenapa? Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma
Allah akan mengangkat derajat atau martabat orang-orang yang diberi iman dan ilmu. Ini janji Allah. Kalau janji Allah tepatnya pasti. Jadi kalau kita ini ingin menjadi orang yang menempati derajat atau martabat yang tinggi, maka kata Allah harus menguasai, harus memiliki iman dan ilmu. Mari kita sudah iman, bahas sekarang ilmu. Dan sekalian, jadi wah ini kalau diuraikan panjang. Intinya memang kita harus belajar terus ya, cukup biar kita berilmu. Nanti kita akan tahu betapa ilmu itu luar biasa, luar biasa. Sehingga kita ini harus menjadi pembelajar. Nanti belajar itu harus sepanjang hayat, minal mahdi ilal mahdi. Baik, pengantarnya singkat apa lama baru nanti nggak terasa waktunya. Nah, kemarin sudah sampai 129 tentang iman, termasuk bahasan qadar. Kita akan melanjutkan ke ilmu dan syukur. Wah, nanti waktunya singkat sekali ya. Nanti mungkin kita yang panjang poin-poinnya saja ya. Berapa hadis ya? Baik, hadis yang 130 ini dari Muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. An Muawiyah. Ini hadis ini diceritakan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Muawiyah ini sahabat Nabi, putranya Abu Sufyan bin Harb. Jadi ini Muawiyah ini adik iparnya Rasulullah, karena Rasulullah menikahi kakaknya Ummu Habibah di Muawiyah. Ya, Muawiyah ini putranya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu gembong Quraisy ya. Ya, suaminya Hindun bin Uqbah yang mungkin sebelumnya itu sangat dendam, sampai kemudian dia menyewa Wahsy untuk membunuh Hamzah, ya, Hamzah paman Rasulullah yang syahid di perang Uhud. Nah, Muawiyah ini masuk Islam memang agak belakangan, ini hampir semasa dengan kalau kita mengenal Khalid bin Walid, kemudian ada Ikrimah bin Abi Jahal, Amr bin As. Wah, ini orang-orang hebat ini, pemuda-pemuda Quraisy yang sangat cerdas. Yang ini nanti kemudian menjadi khalifah Muawiyah ini ya. Muawiyah ini nanti menjadi khalifah setelah Ali bin Abi Thalib. Jadi yang pernah jadi dua kali itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian setelah Ali wafat diganti oleh putranya Hasan. Hasan selama 6 bulan, kemudian beralih ke Muawiyah. Yang Muawiyah itu waktu itu menjadi gubernur di Syria. Syria itu Damaskus. Nah, kemudian ibu kota pemerintahan dipindah dari Madinah ke Syria. Ya, jadi gubernur kemudian menjadi khalifah. Nah, setelah itu nanti menjadi dinasti Umayyah. Jadi pendiri Umayyah, dinasti Umayyah ini adalah Muawiyah. Ini salah. Ya, Muawiyah dari iparnya. Beliau ini sangat cerdas, ya, termasuk penulis wahyu di samping Sayyid bin Salim. Nah, Muawiyah berkata atau menceritakan, Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Nabiyya. Aku mendengar langsung. Nanti kalau dalam ilmu hadis itu ada model periwayatan ya. Namanya tahammul wal ada 8 model di depan cara. Dengan menggunakan berbagai redaksi. Kata sami itu adalah lafal yang paling tinggi di sini. Jadi aku mendengar langsung yang paling tinggi. Kalau kita mendengar ada sanad riwayat yang menggunakan kata sami itu
itu yang paling tinggi. Ada sami itu di bawahnya ada hadatsana, ada akhbarana, sami itu paling tinggi. Ini di sini luar biasa. Aku mendengar langsung, berarti mendengar langsung tidak pakai perantara. Beda dengan an itu tidak. Apa ketemu langsung, melihat langsung atau mendengar langsung. Tapi kalau sami itu aku mendengar langsung. Aku mendengar langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa sabda Rasulullah? Man, barang siapa, barang siapa. Kalau ya terjemahan kemenang sekarang itu nggak ada barang siapa. Barang siapa itu diganti jadi siapa. Siapa atau siapapun nanti. Man yuridillahu, siapa yang Allah kehendaki. Ya. Man, siapa yang Allah. Jadi yang menghendaki atau yang menginginkan itu adalah Allah. Siapa yang Allah kehendaki bihi dengan kehendaknya itu khairan, kebaikan. Itu terjemahan tetralogi. Kira-kira kalau terjemahan, siapa yang dikehendaki untuk menjadi baik atau dikehendaki menjadi baik, kalau Allah ingin menjadikan seorang itu menjadi baik, khairan, atau memberikan kebaikan, misalnya yufaqihuhu fiddin, maka dia akan faqih, memahami ad-din. Dia akan yufaqihuhu fiddin, dia memiliki pemahaman dalam agama, pemahaman dalam agama. Gitu. Kalau Allah akan memberikan kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan memberikan kepada orang itu pemahaman dalam agama, paham. Gitu. Mari kita renungkan. Jadi ada 3 potongan kalimat di sini. Yang pertama ini nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua, wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Wa innama, dan sungguh, ini adatul hasr dalam bahasa Arab. Aku benar-benar, aku hanyalah pembagi. Aku hanyalah pembagi. Biasanya pembagi di sini, pembagi ghanimah. Nanti kalau ada harta rampasan perang atau yang diberi kewenangan, otoritas itu adalah Rasul. Wallahu yu'ti, sementara yang memberi itu Allah. Aku hanya sekedar membagikan saja, tapi yang memberi itu Allah. Ini yang kedua. Walam tazal hadhil ummatu qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalaqahum hatta ya'tiya amrullah. Ini yang ketiga. Walam tazal, dan tidak akan pernah. Tazala itu berarti tercabut atau hilang. Ya, hadhil ummatu qa'imatan, dari tegak untuk tetap, ya, menegakkan atau berdiri tegak di dalam urusan Allah. Kata Rasulullah, umat ini tidak akan pernah bergeser atau meninggalkan untuk tetap berada dalam urusan Allah. Qa'imatan alhamdulillah. Ya, umat ini akan senantiasa, akan ada umat nanti yang berjuang tegak, ya, dalam urusan Allah. La yadurruhum man khalaqahum, tidak akan membahayakan atau mencelakakan, merugikan orang siapapun yang menentangnya atau menyalahinya. Hatta ya'tiya amrullah, sampai kemudian Allah mendatangkan ya urusan, sampai Allah memberikan keputusan. Ada 3 bagian dari sini, ya. Baik, kita bahas yang pertama dulu, ya. Man yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fiddin. Ini yang pertama. Rasulullah menyebutkan barang siapa yang diinginkan oleh Allah mendapatkan kebaikan atau menjadi baik, maka orang itu akan diberikan pemahaman terhadap agama. Atau barang siapa yang diberikan pemahaman agama,
yang baik, maka dia akan menjadi baik, kira-kira begitu. Jadi salah satu pintu masuk atau peta spiritual untuk atau yang akan menghantarkan seseorang menjadi baik adalah diberi pemahaman atau mendapatkan pemahaman yang baik di dalam agama. Coba, mari kita renungkan. Jadi kalau kita ini ingin menjadi baik, ingin menjadi orang yang baik dalam menjalani hidup ini, maka hal yang sangat penting adalah kita memahami agama. Nah, tentu paham agama ini kan tidak langsung Allah berikan begitu saja, ya. Tapi harus melalui proses kita mau belajar memahami. Kalau kita memahami konteks hadis ini dulu di zaman awal Islam, banyak orang masuk Islam, para sahabat yang masuk Islam. Kalau ingin menjadi baik, menjadi orang baik itu, ya belajar agama. Pahami dulu ajaran agama. Itu pintu masuknya Bapak sekalian. Agama dalam pengertian luas ya, belajar tentang keimanan, akidah, misalnya tentang hukum-hukum, ketentuan, tentang akhlak. Berarti kalau yang misalnya kita identik sumber ajaran Islam itu yang pertama Quran, ya belajar Quran, belajar hadis sunnah-sunnah Rasulullah. Gitu. Jadi kalau Allah akan memberikan kebaikan, kalau kita semuanya ingin menjadi baik, mendapatkan kebaikan dari Allah, maka perhatikan bagaimana kita memahami agama. Yufaqihu fiddin. Itu Bapak sekalian. Kira-kira kita mau dapat kebaikan nggak? Mau. Berarti kalau kita ingin dapat kebaikan, kita harus belajar agama, paham. Monggo nanti konkretnya baik kita sendiri, keluarga kita, ya, kampung kita, yang termasuk di masjid kita, ada di negeri kita mungkin perlu membuat institusi atau lembaga-lembaga pendidikan yang di situ memberikan kesempatan, memberikan perhatian konkret, misalnya kurikulumnya yang intinya memberikan pemahaman agama yang benar. Ya, orang bisa menjalani hidup ini dengan menjalankan agama. Mulai kita bahas iman ya. Jadi namanya Islam itu kan ada belief sistemnya, sistem keyakinan dalam Islam itu seperti apa? Itu akidah. Syariahnya bagaimana tuntunannya, akhlaknya. Jadi ini Rasulullah menjelaskan kalau kita semuanya dalam bahasa yang bebas itu menginginkan kebaikan, maka kita harus memahami agama. Sepakat kan? Ya. Sini yufaqihu fiddin. Yufaqihu fiddin. Faqih itu artinya paham, dan fikih itu dari kata ya, fahima. Ad-din itu agama. Ad-din itu kadang diartikan dengan apa? Pembalasan. Maliki ya, ad-din maliki. Ada hubungannya Pak? Ada. Kalau kita hubungkan ada itu Pak. Ad-din itu bisa berarti agama. Ad-din itu juga bisa berarti apa? Tadi hari pembalasan. Ad-din itu tulisannya sama, tapi bacanya adain. Adain itu apa? Utang. Ada tulisannya sama, cuman harokatnya beda. Ad-din, adain. Ada hubungan ya? Ada apa? Ad-din itu agama. Agama itu harus ditunaikan, harus dilaksanakan. Maka pelaksanaan kita, semua yang kita lakukan terhadap agama nanti pasti akan mendapatkan balasan. Balasan di sana itu, maka hari pembalasan. Di hari pembalasan itu. Ya, hari pembalasan di sana adalah hari untuk membalas, bukan hari membayar utang. Nah, kalau kita ini, jadi agama itu ada ini tuh utang, utang yang harus kita bayar. Kapan bayarnya? Ya di dunia ini kita bayar. Di sana di akhirat itu bukan membayar utang. Di sana itu tinggal mendapatkan imbalan.
Kira-kira kalau dihubungkan mungkin kok ada kaitan dengan utang. Ya. Nah, jadi kita harus paham dengan sistem agama agar kita mendapatkan kebaikan. Menarik Pak, walaupun ini bukan Al-Quran, pilihan-pilihan katanya ini luar biasa. Khairon itu kebaikan, kebaikan yang sifatnya universal. Beda dengan kata hasan, khairon atau ma'ruf. Kalau ma'ruf itu kebaikan yang bisa sifatnya lokal, baik menurut orang Indonesia, belum tentu baik menurut orang Amerika. Nah, tapi kalau khairon itu kebaikan yang universal, semuanya ya menyatakan baik dan bagus. Misalnya kesehatan itu semua orang membutuhkan, keadilan semua orang itu menginginkan, kedzaliman semua orang tidak menginginkan, kesejahteraan semua orang menginginkan. Itu namanya yang universal, kebaikan-kebaikan. Aman, apa? Ada nggak orang yang ingin nggak aman? Ya ada aja. Ada nggak yang ingin perang? Ada aja orang jahat itu. Amerika kan menciptakan perang buat apa? Jual senjata. Jadi mereka bikin perang itu jualan, bikin alat senjata. Ya, memang sengaja perang itu dibuat bisnis itu. Nah sekarang kalau perang di mana? Di Ukraina, di Gaza, itu malah pabrik-pabrik di Amerika itu jalan. Coba kalau nggak ada perang mereka nganggur. Ya kalau tinggal lihatnya dari mana. Ya, siapa yang dapat untung banyak, kerjaan banyak. Ada juga jual narkoba itu banyak pekerjaannya, yang untung juga ada. Tapi kan sebagian besar ya mereka mengalami kesulitan, kesusahan seperti itu. Ya, jadi orang-orang jahat itu ya. Nah, bicara kebaikan di sini adalah kebaikan yang sifatnya universal, yang umumnya manusia itu menginginkan. Itu Bapak sekalian, jadi ini penegasan Rasulullah, ini bagian dari wahyu bahwa kalau ingin mendapatkan kebaikan maka pintu masuknya adalah memahami agama. Nah kemudian yang kedua, persen yang kedua, nanti Pak kalau ada diskusi di mana. Yang kedua, innama ana qasimun wallahu yu'ti. Saya masih belum menemukan ini relasi, tidak sempat mengkaji tadi. Jadi kalau di sini misalnya di antara kebaikan itu adalah berupa materi. Ya. Materi itu harus ada profesional, ada yang membagi, ada yang diberi kewenangan, ada orang yang dipercaya, termasuk Rasulullah. Jadi pembagian manajemen materi itu harus orang-orang yang terpercaya. Harus orang yang tapi yakin bahwa kekayaan yang sifatnya materi itu semuanya dari Allah. Kalau kita hubungkan redaksi di sini, ini adalah kewenangan Rasulullah dalam membagi ghanimah. Ya, tapi beliau jelaskan bahwa itu hanya kewenangan membagi, bukan memberi. Yang memberi, pemberian harta itu semuanya dari Allah. Nah kalau kita hubungkan dengan yang awal dengan setelahnya, memang nyambung ini Pak relasinya. Jadi yang kedua ini kan berkaitan dengan materi, bahwa finansial itu penting. Tetapi kalau kita hubungkan yang pertama itu menunjukkan bahwa pemahaman agama, pendidikan itu lebih penting atau lebih awal, lebih awal untuk meraih kebaikan, gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kalau yang ketiga ini sebenarnya berkaitan dengan optimisme, harapan yang Rasulullah sampaikan bahwa umat ini akan tetap tegak dalam membela, dalam menjalankan kebaikan. Nah, kayak gitu. Ya, akan dalam urusan Allah, dalam berjuang menegakkan kebenaran itu akan tetap tegak. Meskipun ada pihak-pihak yang berupaya untuk ya,
Kira-kira kalau dalam perjuangan menegakkan agama Allah ada nggak yang berupaya untuk menentang yang lawan? Akan selalu ada. Makanya di sini disebutkan la yadurruhum man khalafa. Nggak akan membuat mereka kemudian menjadi celaka, akan tetap tegak. Sehingga orang yang berjuang menegakkan agama, membela kebenaran, kata kuncinya kebenaran, akan selalu ada orang yang terus tegak membela kebenaran. Nah, termasuk di Masjid Baitur Rahman ini, insyaallah ya, yang amar ma'ruf nahi munkar itu. Sampai di sini hatta ya'tiya amrullah. Kalau misalnya ada orang yang berupaya untuk menghendaki kebaikan itu menjadi runtuh, ya, termasuk di Indonesia ada pihak-pihak yang menginginkan Indonesia ini buruk kan gitu. Ya misalnya generasinya menjadi rusak itu ada. Tapi akan ada juga orang yang terus berjuang yang menegakkan kebenaran. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sesungguhnya ini Rasulullah memberikan optimisme kepada kita. Jadi tadi dorongan untuk menyampaikan kebenaran, udah bisa. Nah, kan kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua yang berkaitan dengan materi itu akan selalu ada, yang model-model pembagian dan seterusnya, yang profesional, dan kemudian optimisme bahwa ilmu kebenaran itu akan selalu terus ditegakkan, diperjuangkan oleh umat Rasulullah. Kan kayak gitu ya. Cepat sekali ya. Ya. Gitu, kira-kira apa ya poin-poin pentingnya? Kita aja mudah-mudahan kita nanti bisa termasuk ya tergolong orang yang terus suka belajar. Ya, karena itu adalah pintu masuk sehingga kita akan menjadi orang yang lebih berkualitas. Ya, mungkin nanti di keluarga, di masyarakat, memberikan perhatian terhadap pemahaman agama dalam makna yang lebih luas. Bukan agama itu pesannya cuma sholat. Agama itu mencakup semuanya, Pak. Bahkan dalam konteks bernegara, ya, masalah kesehatan, masalah pangan, masalah banyak, itu agama masuk. Makanya negara kita juga dasarnya kan keadilan, bahkan politik, musyawarah dan seterusnya, agama. Jadi bagaimana semua nilai agama itu bisa masuk dalam berbagai seni kehidupan. Ya, kemudian yang berkaitan dengan materi juga tetap kita memberikan perhatian sebagaimana Rasulullah mencontohkan, ya. Ya, tapi yakin bahwa semuanya itu yang memiliki, yang memberi itu adalah Allah. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah sikap optimisme dari kita bahwa setiap perjuangan menegakkan kebenaran itu akan selalu ada, dan ini bagian dari janji Allah sesungguhnya, janji Allah bahwa Allah tidak mungkin akan mencelakakan kita semuanya. Atau kalau umat Islam itu kalau misalnya berjuang kemudian sampai syahid, sampai gugur, apa janjinya Pak? Apakah kalau orang Islam meninggal ketika berjuang, apakah rugi? Enggak. Coba kalau kita lihat di perang Uhud itu. Tadi saya sebelum sini kan ngaji itu yang tentang apa surat Al-Imran itu ayat 140. Mereka para sahabat itu kalau mendengar mau berjuang medan perang, mereka itu semangat. Karena apa? Mereka yakin kalau meninggal syahid di medan perang, janjinya apa? Surga. Itu yang ditakuti oleh orang-orang Islam ketika umat Islam itu sangat bersemangat dan memburu kematian. Bukan takut oleh orang Islam. Kalau yang lain kan ngekal ya. Gimana nanti mati di perang? Justru kalau orang Islam itu mendengar kematian itu dicari. Itu yang ditakuti. Gugur di medan perang, syahid, itu yang dicari. Tapi yakinlah bahwa umat Islam itu tidak akan dicelakakan. Makanya kalau meninggal pun syahid, kalau berjuang pun akan selalu dilindungi. Enggak mungkin membela kebenaran itu akan dicelakakan. Akan selalu ada. Meskipun ada saja orang yang menentang. Gitu Pak ya, nggak usah kecil hati. Kita dalam belajar agama, dalam menyebarkan agama, insya Allah akan diberikan kemudahan. Gitu Bapak. Moga Ibu ada yang mau bertanya? Halo, Ibu Hajah, moga. Cekap penonton Ibu, Pak ada?
Ini saya kira mau sampai 3-4 hadis ya tadi. Nah, nanti mungkin agak dipercepat berikutnya ya. Nah, ini yang berikutnya nih nanti ada luar biasa. Nah, ini di-share enggak PDF-nya? Oh belum ya, tapi ada grupnya Pak ya? Mungkin perlu ada saran nanti caranya biar lebih efisien. Ada nggak Pak? Misalnya Bapak nyampaikan dulu, nanti saya biar sekilas saja. Jadi sehingga lebih cepat. Baik Ibu Bapak, Jazakumullah, kesempatan mudah-mudahan bermanfaat dan terutama bisa memberikan dorongan semangat kita semuanya untuk belajar agama, betapa pentingnya ilmu ya, karena akan memberikan kemudahan. Dengan ilmu menjadi mudah. Kalau Pak Mufti Ali dengan agama hidup menjadi, dengan iman hidup menjadi apa? Menjadi terarah. Kalau hamka itu terarah, kalau Pak Mufti Ali itu bermakna. Dengan agama hidup menjadi terarah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah. Nah, itu kalau hamka gitu. Dengan agama hidup menjadi terarah, dengan ilmu hidup menjadi mudah. Ya, kan terasa sulit belajar agama apapun, itu akan menjadi mudah dengan ilmu. Dan dengan seni hidup menjadi indah. Mudah-mudahan nanti dengan terus kita belajar ilmu, berbagai kesulitan akan nanti bisa menjadi mendapatkan kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.